God is good, my refuge, my peace in the battle. Baik, selamat malam bagi kita semua. Salam. Halo. Terima kasih buat Bapak sudah meluangkan waktu kembali untuk hadir pada sesi wawancara pada hari ini. Sebelum kita memulai sesi pertanyaan, izinkan saya dan rekan saya untuk memperkenalkan diri kami, Pak. Saya Jeremia Siaan, biasa dipanggil Jeremia, dan rekan saya. Saya Halo, Iris Margareta Nainggolan, biasanya dipanggil halo. Perkenalkan, saya Nathanael Gerald, biasanya dipanggil Nathan. Baik, sebelum memulai sesi pertanyaan ini, Pak, apakah kami boleh untuk mengetahui eh, secara lengkap nama Bapak dan dalam pekerjaan profesi Bapak sebagai apa, serta sudah berapa lama mendalami pekerjaan tersebut, Pak? Ya, nama saya Fabianus Chandra, usia sudah 76 tahun. Terus saya lama di penginjilan. Di penginjilan tuh kira-kira saya sampai 20 tahun lebih menginjili suku-suku di Jawa Barat ini. Terus stay sebagai gembala itu kira-kira sudah 12 tahun lebih. Oke, bisa dimulai, Kak. Oke. Mari silakan. Em, untuk pertanyaan pertama, Pak, itu bagaimana Ya. Bapak menerapkan prinsip melayani dan mengasihi sesama dalam interaksi sehari-hari dengan rekan kerja? Dan nilai-nilai iman apa yang paling mempengaruhi cara Bapak bekerja? Ya, yang pertama mungkin seperti ya karena kita sebagai pengikut Kristus, ya tentunya apa yang kita lakukan harus setara atau searah atau mungkin dalam koridor firman Tuhan. Itu yang paling ideal dalam hidup zaman sekarang. Nah, itu yang saya lakukan. Saya berusaha untuk dalam kehidupan sekuler maupun pelayanan selalu menerapkan bahwa saya harus melakukan apa yang telah Tuhan ajarkan buat saya, yaitu mengasihi sama manusia, dan juga tentunya pasti karena saya mengasihi manusia, terlebih dulu saya harus mengasihi Tuhan. Dan yang kedua tadi pertanyaannya iman ya, mengenai iman ya. Ya, Pak. Nah, jadi ya seperti itu. Jadi ketika saya melakukan itu, tentunya dasar yang kita lakukan adalah iman kepada Tuhan. Jadi iman itulah yang membuat kita bisa eh, mempraktekkan apa yang menjadi landasan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, orang yang beriman. Dengan sendirinya iman itu akan bertumbuh ketika kita praktekkan firman Tuhan. Demikian. Baik, Pak. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana Bapak mengatasi konflik dengan individu yang memiliki nilai atau etika yang berbeda, dan bagaimana Bapak menjaga sikap hormat dan profesionalisme ketika bekerja bersama orang yang memiliki pandangan moral yang berbeda? Ya, itu yang saya lakukan berpuluh tahun, bahwa memang dasarnya tetap adalah firman Tuhan, mengasihi sesama manusia, itu menjadi landasan. Meskipun pada prakteknya memang harus harus belajar belajar sungguh-sungguh lah, tidak semudah itu. Juga dengan rekan-rekan yang tidak seiman dengan kita, itu juga kita harus menghargai mereka terlebih dahulu, supaya kita menghargai apa yang menjadi kepercayaan mereka, menjadi karakter mereka, juga mungkin menjadi sifat atau bukan sifat, perilaku dalam kata-kata, ya kita harus menyesuaikan diri kita lah. Dan tentunya ada cerita tenggang rasa dalam pergaulan ini, memang harus dipakai juga. Tapi utamanya bahwa firman Tuhan harus melekat dalam diri kita lah. Memang ya itulah kata firman bahwa eh, banyak hal-hal juga yang ya perlu kita kita terima dengan sukacita lah, meskipun hal-hal yang kurang enak gitu ya.
Seperti itu. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan ketiga nih Pak. Apa yang memotivasi Bapak untuk tetap Ya, memegang nilai-nilai rohani dalam pekerjaan meskipun sering menghadapi tekanan atau kompromi, Pak? ya itu sebetulnya kembali seperti yang tadi saya katakan, tetap hidup kita adalah hidup oleh firman. Ya, karena hidup beriman dan iman itu timbul dari pendengaran tentang firman Tuhan. Jadi memang ya mau tidak mau menjadi patokan utama dalam hidup kita adalah kebenaran firman Tuhan dimanapun firman Tuhan. Tapi sekali lagi memang tidak mudah tapi bisa karena kita punya Roh Suci atau Roh Kudus yang Tuhan telah berikan bagi kita sebagai Roh Parakletos, Roh Penolong, Roh Penghibur, Roh Penuntun, yaitu Roh kebenaran sendiri. Demikian. Baik, Pak. Oke, saya lanjut ke pertanyaan 4. Menurut Bapak, apakah etika Kristen masih relevan dalam dunia kerja modern? Sangat relevan, sangat relevan. Saya mengalami arti kata ya dengan usia saya mengalami satu masa panjang dalam pergaulan dan tambah ke sini saya bersyukur juga pada Tuhan bahwa dari mesin tik yang bunyi sampai sekarang pakai uh, keyboard laptop dan segala rupanya. Tapi arti kata bahwa firman Tuhan tetap relevan dan saat-saat seperti ini sangat relevan. Adanya berkembangnya teknologi, berkembangnya pendidikan, firman Tuhan sangat-sangat relevan. Oke, jadi meskipun zaman berkembang, tapi kekristenan masih tetap relevan di zaman yang sekarang ya, Pak. Iya, betul, Oke, kita lanjut betul. ke yang 5. Prinsip Kristen sering berbicara tentang menjadi garam dan terang di dunia. Bagaimana Bapak menjadi teladan etika bagi orang-orang di sekitar Bapak, dan bagaimana Bapak memastikan pekerjaan Bapak memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat atau komunitas yang Bapak layani. Ada begini, mengenai terang di dalam firman Tuhan di dalam Matius 15 dikatakan bahwa terang itu tidak boleh ditaruh di bawah gantang. Harus orang bisa melihat terang kita. Artinya orang bisa melihat bahwa di dalam kita ada Kristus. Yang kedua tentang garam, ini yang sangat penting. Banyak orang sekali menjadi garam itu seperti garam yang hambar, garam yang tidak berfungsi. Garam itu fungsinya mempengaruhi, ya, yang rasa memberi rasa mempengaruhi itu garam, mengawetkan itu garam. Tapi sekarang banyak orang menjadi garamnya di dapur, di toples garam. Yang lebih parahnya lagi banyak orang mendedikasikan dirinya sebagai garam tapi di pabrik garam. Jadi sama sekali kalau kita jadi garam di tempat garamnya ya tidak mempengaruhi, tidak menjadi pengaruh dan tidak menjadi sesuatu yang bisa memberi rasa kepada sekitar. Jadi sekali lagi bahwa betul-betul prinsip menjadi garam dan terang itu harus menjadi prinsip hidup kita sebagai orang Kristiani. Terlebih lagi di saat-saat sekarang. Bisa menjawab atau ada yang lain? Oke, bisa sangat bagus jawabannya. Oke, mungkin itu saja dari kami, Pak, pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya pada hari ini untuk menjawab pertanyaan kami. Tuhan Yesus memberkati, Pak Fabianas. Selalu. Oke, terima. Terus berjuang, terus hidup di dalam firman. When the sun rises, I remember all the love you give me tender. In the cold nights, you're my shelter.